Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini sedang berada di lokasi Museum Buya Hamka. Pada hari ini menunjukkan jam setengah 4 kurang 10. Tibanya saat sekarang ini untuk men-share dan memvideokan lokasi Buya Hamka. Nah, inilah jalan di bawah rumah Museum Buya Hamka. Arah ke selatannya yaitu kita menuju Jorong Tanjung Sani. Di lokasi Buya Hamka terdiri beberapa buah rumah, yaitu terdiri dari suku Tanjung, suku Melayu yang berdekatan dengan museum. Inilah rumah Museum Buya Hamka yang letaknya di Nagari Sungai Batang di Jorong Batung Panjang. Dan juga ini arah ke selatannya, yaitu kita memasuki Jorong Kubu. Museum Buya Hamka ini yaitu terdiri dari suku Tanjung, Buya Hamka ini adalah kepanjangan dari Haji Abdul Karim Amrullah, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Haji Abdul Karim, Haji Abdul Malik, itulah nama kecil Buya Hamka. Karim adalah ayah dari Hamka, Amrullah nambo dari Hamka. Jadi maka dipendekkanlah, yaitu disatukan menjadi Hamka. Haji Abdul Karim, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Di lokasi museum ini bermacam-macam pedagang-pedagang lokasi yang menjual buku-buku beliau yang banyak judul-judul dari karangan Hamka itu sendiri. Salah satunya Hayat dari Hati, Dari Hati ke Hati, Umat Islam, dan juga buku Ayahku, juga bukunya Tenggelam Kapal Penderwek, dan juga buku yang dijemput Mama. Itulah keterangan-keterangan buku, bahkan banyak pengarang-pengarang yang dikeluarkan oleh Hamka ini. Bahkan juga ada karangan Hamka, yaitu karangan yang sifatnya kenyataan dan sifatnya itu adalah terjadi di Nagari Sungai Batang. Karangannya berjudul yaitu buku Sabariah. Buku Sabariah itu adalah tragedinya antara suku Tanjung dengan suku Pili. Sabariah adalah suku Tanjung, Sipulai adalah suku Pili. Itulah karangan beliau, yaitu judulnya Sabariah. Nah, kita beranjak ke lokasi Museum Buya Hamka.
Di sini terdapat pesan-pesan beliau, yaitu salah satunya yaitu lemah lembut tetapi tidak diartikan menerima saja, lunak tetapi tidak cepat berpindah dari satu pendirian dan jujur. Inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 butir-butir pesan-pesan Buya Hamka. Inilah denah kawasan Museum Buya Hamka dan kelahiran beliau. Disinilah rumah tua dia, maka dibikinlah oleh Pemda menjadi Museum Buya Hamka. Banyak sekali kenang-kenangan beliau yang menjadikan pengunjung-pengunjung yang berdatangan ke Museum Buya Hamka. Saudara-saudara, kita masuk ke lokasi rumah beliau. Kita lihat isi dalam rumahnya ini dengan bermacam-macam ragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah lokasi beliau. Nah, banyak ragam-ragam, yaitu pekerjaan-pekerjaan beliau semasa remaja. Ini ada tambur, ada namanya tambam dan jaring pukat, layang-layang, juga salung, telemong. Inilah pekerjaan-pekerjaan Buya Hamka semasa remaja beliau. Dan juga beliau senang dengan alat-alat musik, dengan alat-alat keseniannya, dan juga bahkan beliau menyukai bela diri, sepertinya silat, dan juga asuhan-asuhan beliau semasa remaja, juga tari piring. Nah, disinilah beliau semasa mudanya dia berkarir di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah perjalanan hidup Buya Hamka semenjak dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dari musim ke musim. Nah, inilah keluarga-keluarga beliau yang ditempelkan di dinding supaya pengunjung-pengunjung melihatnya dengan puas. Dikarenakan beliau itu adalah bekas datuk penungkat, yaitu bergelar Datuk Indomo. Hamka itu pernah jadi datuk penungkat bergelar Datuk Indomo. Penghulu beliau adalah Datuk Rajo Endah. Sinilah buku-buku karya beliau yang disusun. Inilah bukunya tentang Sabariah. Ini kisah nyata. Sabariah ini adalah kisah nyata antara suku Tanjuang dengan suku Pili. Nah, tragedi terjadinya KDRT rumah tangga yang dikarang oleh Buya Hamka. Tenggelamnya kapal Van der Weyck di bawah lindungan Ka'bah, ayahku, bohong di dunia. Nah, bermacam-macam saudara-saudara. Nah, untuk berkunjung ke Museum Buya Hamka ini secara puasnya mari kita lihat bersama-sama. Nah, inilah buku-buku beliau yang disusun rapi, ditata ruangnya sehingga
bukunya ini dijaga dengan selamat supaya jangan ada kumbang-kumbang yang untuk memakan kertas, yaitu yang dikarang oleh Buya Hamka. Nah, kita terus masuk ke dalam kamar beliau. Nah, masuk kita ke dalam kamar beliau, kita lihat apakah di kamar ini kita bisa menentukan dan melihat. Nah, inilah tempat tidur beliau, yaitu pakai kelambu. Nah, kalau semasa dia merasa bujang atau berumah tangga, beliau adalah pakai kelambu. Nah, di sini tempat beliau menukar pakaian, dan juga biasa dibahas di adat Minang, laki-laki kalau datang ke rumah perempuan atau sudah menikah, diasingkanlah di rumah perempuan, yaitu kelambu. Nah, maka di kelambu inilah tempat istirahat Hamka dalam berumah tangga dan berkeluarga. Inilah baju-baju beliau, jubah-jubah beliau yang dimuseumkan ataupun yang diberi kaca supaya terjaga dengan selamat. Nah, saudara-saudara, sedikit kita uraikan di dalam masalah kelambu ini. Kalau Hamka itu dijemput oleh orang Guci, yaitu Umi Intan Fatimah, istri beliau di Jorong Batu Panjang, bertempat di Marapau. Pulang pertama beliau itu membawa jas ke rumah istri beliau. Dalam kamar itu di samping kelambu itu ada meja kecil namanya. Peletakan rokok, peletakan senter kecil. Di sanalah terletaknya perkakas Buya Hamka, dan juga membawa korek api. Nah, kalau bahasa Minang, Buya Hamka itu kalau punya istri ke rumah tangga perempuan, kalau dia masuk ke dalam kamar itu, beliau adalah memandang kiri dan kanan, memandang lingkungan sekitarnya, maka disitulah dia bertatap muka dan bersenda gurau dengan istrinya dikarenakan malam pertama. Itulah cara adat Minangkabau. Disinilah tempat tidur beliau, dan juga ada peti. Ini peti ini pembawa peniba atau pembawa alat-alat perempuan. Biasanya alat perempuan ini dibawa oleh orang Semando, yaitu ke rumah perempuan. Nah, itulah dulu sekelumit ceritanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Lain waktu nanti disambung lagi. Mudah-mudahan kita berkenan, dan mudah-mudahan kita berkeinginan melihat lokasi Museum Buya Hamka, dikarenakan pengunjung-pengunjungnya banyak yang berdatangan dari Malaysia, dari Singapura, dari Sarawak, banyaklah. Apalagi hari besok, hari Minggu, itu banyak berdatangan, dan juga dicatat mana yang hadir. Nah, terima kasih dari saya dulu. Nanti diulang lagi, ada waktunya kita bolehkan sejarah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.